Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Nabila Syafia, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember. Dan di sini saya akan membahas mengenai jurnal dengan judul The Improvement and Optimization for the First Order Decay Model Parameters at Typical Municipal Solid Waste Landfills in China. Jadi, Municipal Solid Waste atau TPA biasanya berisikan sampah dari kegiatan manusia sehari-harinya. Contoh seperti sampah makanan, kertas karton, kayu ranting, plastik, logam, kain, dan lain sebagainya. Nah, sampah ini terutama pada sampah organik apabila sudah terkumpul di dalam TPA dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan LFG atau landfill gas yang biasanya mengandung gas metan atau CH4. Mungkin banyak yang masih bertanya apakah first order decay itu dan apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya first order decay. Jadi, FOD merupakan salah satu metode penentu atau estimasi LFG yang dihasilkan oleh limbah padat organik yang berada di TPA. LFG terutama metana dapat diperkirakan melalui proses dekomposisi bahan organiknya. Dengan adanya FOD, kita dapat merancang pengendalian emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh TPA. Metode FOD ini didasari oleh IPCC tahun 2006. Parameter yang mempengaruhi proses terjadinya first order decay adalah L0 dan K. L0 merupakan parameter yang menggambarkan potensi maksimum produksi CH4 atau gas metan yang dapat dihasilkan per satuan berat sampah padat organik terdegradasi. Biasanya dihitung dalam satuan meter kubik. Bagusnya seperti ini ya. Selanjutnya, yakni K menunjukkan seberapa cepat sampah organik yang dapat terdegradasi akan terurai dan menghasilkan gas metana selama proses dekomposisi anaerobik tanpa oksigen ya. Faktor yang mempengaruhi parameter K adalah tipe sampah, kelembapan, suhu, pH, jenis dan proses anaerobik yang terjadi. Nah, pada studi kasus kali ini diambil total 5 wilayah, yakni Zhengzhou Beijing yang beriklim dingin kering, Guangzhou Shenzhen beriklim panas lembab, dan Shanghai yang beriklim dingin lembab. Yang mana perbedaan iklim dan kelembapan ini dapat mempengaruhi proses timbulnya LFG, terutama gas metan. Dilakukan dua metode dalam menghitung LFG yang dihasilkan oleh 5 landfills tersebut. Nah, model estimasi yang pertama adalah LandGEM. Selanjutnya, metode optimasi parameter yang mana menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan default, yang mana nilai L0 dan K diambil dari LandGEM China tahun 2009. Yang kedua, pendekatan perhitungan berdasarkan komposisi sampah, yang mana mengacu pada standar IPCC tahun 2006. Yang ketiga, yakni pendekatan lapangan dan regresi, yang mana nilai K diambil dari perhitungan regresi linear. Untuk mengetahui perbandingan data aktual dan pemodelan, pada metode regresi ini didapat data sebagai berikut. Apabila data tersebut diolah dan diperhitungkan menggunakan slope, maka data akan terlihat seperti berikut. Hal ini menunjukkan bahwa pemodelan menggunakan regresi linear dianggap lebih cocok karena hampir keseluruhan data mendekati dengan slope-nya. Dengan ini, pendekatan berbasis regresi linear antara data aktual dan hasil pemodelan, metode 2 pendekatan 3 tadi, dinyatakan sebagai metode terbaik karena memberikan akurasi tinggi dengan nilai coefficient variation yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan lain. Jadi dengan ini kita bisa paham ya kalau di teknik lingkungan itu juga membutuhkan data statistika. Dengan adanya statistika ini kita dapat mengetahui seberapa banyak gas metan yang dihasilkan oleh TPA tersebut, dan juga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan gas metan tersebut, bisa dikonversi menjadi energi dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. See you next time.